Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairin Nisa dari Unit 6 dengan NIM 250410155. Di sini saya akan menjelaskan tentang sastra. Adapun yang akan saya bahas di sastra ini ada pengertian sastra, jenis-jenis sastra, manfaat sastra, dan pendekatan sastra. Sebelum kita lanjut ke pengertian sastra, sastra itu berasal dari kata sasekerta, di mana sas itu pengarahan atau petunjuk dan tra itu alat atau sarana. Jadi bisa kita simpulkan kalau sastra itu alat untuk mengajar atau buku petunjuk. Sastra ialah karya seni yang menggunakan bahasa sebagai media untuk mengungkapkan gagasan, perasaan, dan pengalaman manusia secara imajinatif dan estetis, baik dalam bentuk penulisan ataupun lisan. Adapun contoh dari karya sastra dalam bentuk lisan itu yaitu seperti pantun dan dongeng. Nah, kalau karya sastra dalam bentuk tulisan itu seperti puisi, drama, dan novel. Nah, kita masuk ke jenis-jenis sastra. Jenis-jenis sastra itu ada 3, yaitu prosa, puisi, dan drama. Yang pertama itu ada prosa. Prosa ini karya sastra yang disampaikan secara naratif atau menggunakan bahasa yang bebas dan tidak terkait dengan rima atau ritme. Contoh dari prosa ini seperti cerpen, novel, dan dongeng. Yang kedua itu ada puisi. Puisi ini karya sastra yang sangat menekankan pada pemilihan kata dan keindahan dan irama. Contohnya itu seperti pantun, syair, dan puisi bebas. Nah, yang ketiga itu ada drama. Drama ini adalah karya sastra yang ditampilkan atau dipentaskan di panggung. Nah, contohnya itu kayak komedi, tragedi, dan drama musikal. Nah, selanjutnya ada manfaat sastra. Manfaat sastra itu ada 8, yaitu manfaat edukatif, estetis, rekreatif, moral, sosial, kultural, inspiratif, dan psikologis. Yang pertama itu ada manfaat edukatif. Nah, dari manfaat edukatif ini kita bisa mengembangkan keterampilan dalam berbahasa dan berpikir kritis dalam pembentukan karakter, moral, dan emosional. Manfaat edukatif ini juga bisa untuk membantu siswa memahami kehidupan dan mengembangkan empati. Nah, yang kedua itu ada manfaat estetis. Nah, manfaat estetis ini ialah membangkitkan rasa indah dan kepuasan batin pada pembaca melalui penggunaan bahasa yang indah, memikat, dan harmonis. Manfaat estetis dalam sastra ini juga tidak hanya memberikan hiburan, itu juga bisa melatih kepekaan batin dan memperluas wawasan tentang keindahan. Nah, yang ketiga itu ada manfaat rekreatif. Manfaat rekreatif ini adalah kesenangan yang didapat oleh pembaca melalui karya sastra seperti puisi dan cerita. Nah, yang keempat itu ada manfaat moral, yaitu manfaat moral ini adalah mendidik dan mengarahkan pembaca untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang baik dan memberikan wawasan tentang perbedaan antara benar dan salah. Nah, yang kelima itu ada manfaat sosial. Nah, manfaat sosial ini meliputi fungsi pendidikan sebagai media kritik sosial. Nah, berikutnya ada manfaat kultural, yaitu manfaat ini mengabadikan, melestarikan, dan menyebarkan nilai-nilai budaya, yaitu membangkitkan motivasi dan semangat, membangun empati dan koneksi emosional, serta memperluas pemahaman tentang kehidupan dan nilai-nilai moral. Nah, yang terakhir itu ada manfaat psikologis. Manfaat psikologis ini yaitu pemahaman mendalam terhadap aspek penjiwaan pengarang, tokoh, dan pembaca,
Selanjutnya kita akan membahas pendekatan sastra. Pendekatan sastra itu ada 4, yaitu pendekatan mimesis, objektif, ekspresif, dan pragmatis. Nah, pendekatan mimesis itu ialah pendekatan kajian yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dari dunia nyata. Pendekatan objektif ini ialah memandang karya sastra sebagai objek yang berdiri sendiri, hingga analisis fokus kepada unsur-unsur karya tersebut, seperti tema, penokohan, latar, alur, dan tanpa melibatkan faktor eksternal seperti penulis, pembaca atau konteks historis dan sosial. Selanjutnya ada pendekatan ekspresif. Nah, pendekatan ekspresif ini memfokuskan analisis karya sastra kepada pengarangnya dan menganggap karya tersebut sebagai ekspresi dan pikiran, perasaan, pengalaman dari dunia pengarang. Nah, yang terakhir itu ada pendekatan pragmatis. Pendekatan pragmatis ini fokusnya itu kepada pembaca dalam memahami karya sastra, serta bagaimana karya tersebut digunakan mencapai tujuan tertentu pembaca seperti kenikmatan, pendidikan, dan moral. Sekian yang bisa saya bahas dalam sastra ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.